Isyana memahami arti tersembunyi dari kata-kata Suster Riana. Maksudnya dia akan mempercayainya tanpa syarat dan berharap dia tidak memanfaatkan kepercayaannya dan menjebaknya. Bagi Isyana, meski dia tidak mengetahui asal-muasal Suster dan orang-orang di belakangnya, tapi dia juga yakin bahwa orang-orang ini tidak berniat menyakiti Tama. Selama premis ini terjamin, maka dia harus mematuhi persetujuan pria tersebut. Jadi dia berkata dengan sangat tegas, "Jangan khawatir, saya akan mematuhi perjanjian itu." Suster Riana mengucapkan terima kasih, membuka pintu, dan keluar dari mobil. Untuk mencegah Suster Riana khawatir, Isyana langsung berkendara keluar dari tempat parkir dan menuju kota tanpa menunggunya pergi jauh setelah dia turun dari mobil. Seluruh prosesnya lancar dan bersih. Alasan mengapa dia pergi begitu saja adalah karena dia tidak ingin orang berpikir bahwa dia sengaja bermalas-malasan untuk melihat ke arah mana orang lain akan pergi setelah meninggalkan tempat parkir. Pertama, orang lain mungkin pergi ke arah yang berlawanan untuk membingungkannya. Kedua, hal itu juga akan membuatnya tampak tidak cukup murah hati. Karena itulah Isyana dengan tegas pergi duluan untuk menunjukkan ketulusannya. Suster Riana dan Sarah, yang mengamati seluruh tempat parkir di depan kamera pengintai. Keduanya melihat niat Isyana dan semakin mengaguminya. Sarah awalnya berencana meninggalkan Jakarta hari ini dan membiarkan Suster Riana tinggal di sini menunggu selama 24 jam. Namun dia tidak menyangka Isyana akan datang secepat itu dan pergi secepat itu. Melihat Isyana telah meninggalkan gunung, dia memberitahu para remaja putri di sekitarnya. Menyusun tim teknis untuk memodifikasi pengawasan tempat parkir. Ekstrak setiap bingkai gambar, dan hapus sepenuhnya Suster Riana dari gambar. Selain itu, perlu diingat bahwa gambar pintu penumpang membuka dan menutup sebanyak 2 kali juga harus dimodifikasi. Jika seseorang memeriksa pengawasan hari ini, mereka hanya dapat melihat mobil Isyana memasuki tempat parkir. Tapi dia hanya tinggal di dalam mobil sendirian sebentar lalu pergi. Wanita muda itu segera mengangguk dan berkata, "Baiklah Nyonya, saya akan mengaturnya sekarang." Sarah hanya bisa menghela nafas. Alangkah baiknya jika aku memiliki model AI yang matang. Dengan daya komputasi yang cukup, hal semacam ini dapat dilakukan oleh AI. Wanita muda itu berkata dengan cepat, "Tim teknis kami telah mulai mengembangkan model AI kami sendiri berdasarkan arsitektur DeepSeek Google sesuai dengan kebutuhan Anda. Saya yakin akan ada terobosan dalam waktu dekat." Sarah mengerucutkan bibirnya dan menggeleng sedikit lalu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Selain arsitektur algoritma internal AI saat ini, perangkat keras juga menjadi masalah besar. Agar tidak menarik perhatian, aku hanya bisa mendapatkan chip Nvidia melalui beberapa perusahaan kecil dan menengah terpercaya di Silicon Valley. Dan kemudian sedikit demi sedikit, aku mengantri untuk pengiriman. Setelah menabung sekian lama, aku hanya berhasil menghemat lebih dari 3,000 keping. Aku akan mendapatkan lebih dari 1,000 buah. Nvidia menunda tanggal pengiriman tanpa alasan. Perangkat kerasnya belum siap dan perangkat lunaknya belum siap. Ini bahkan lebih sulit dipahami. Kupikir jalan masih panjang sebelum kita dapat membuat model AI kita berfungsi. Pada titik ini, Sarah menghela nafas untuk memproses karya gambar seperti ini. Dengan mengandalkan pemrosesan manual, hanya membutuhkan 1 frame. Memotong 1 frame, 24 frame per detik, akan sulit untuk diproses dalam beberapa saat. Tapi kalau diserahkan pada AI, asalkan daya komputasinya cukup, aku yakin ini hanya akan memakan waktu beberapa detik. Sarah, yang telah berkecimpung di internet selama bertahun-tahun, memiliki pemahaman yang mendalam tentang teknologi internet saat ini dengan baik.
Dia melihat ke layar pengawasan dan menghela nafas. Jika AI cukup kuat, aku khawatir hanya memerlukan penundaan 2 atau 3 detik untuk memproses data gambar front-end secara sinkron. Kalau begitu, jika Suster Liana pada jam 1 siang berbicara dengan Isyana di sana pada pagi hari. Mulai 1, pukul 0:02, video yang diproses oleh AI dapat tercakup sepenuhnya. Tidak ada yang bisa menemukan petunjuk apapun jika aku memeriksanya. Jika aku ingin lebih lugas, aku akan menggunakan proses pemrosesan AI dan menambahkan kamera pengintai, monitor dan perekam video, sehingga data yang ditangkap kamera akan diproses selama 2 detik dan kemudian dikirim ke ruang pemantauan. Meskipun Satpam sedang duduk di ruang pemantauan dan mengawasi dengan seksama, dia tidak akan bisa melihat Suster Liana. Seluruh proses muncul, dan ada jeda beberapa detik dari kamera ke monitor itu sendiri. Mereka tidak menyadarinya sama sekali, jadi mereka bisa menumbangkan seluruh sistem pemantauan tanpa ada yang menyadarinya. Wanita muda itu juga mendengar kemungkinannya dan buru-buru berkata, "Jika seperti yang dikatakan Nyonya, maka kita bisa membuat seseorang menguap seluruhnya pada level data. Atau biarkan seseorang terlahir kembali di tingkat data. Jelas saya yang berangkat dari sini ke bandara. Tapi pantauan yang Anda lihat di internet adalah penampakan orang lain. Dan tidak ada rasa ketidaktaatan. Ini sempurna untuk menyembunyikan identitas dan keberadaan Anda." Ya, Sarah mengangguk. Jika kita memiliki teknologi seperti ini, mungkin aku tidak perlu terlalu berhati-hati untuk bersembunyi di sana-sini. Selama aku bisa menghapus semua keberadaanku di tingkat data, aku tidak takut Victoria dapat mengetahui keberadaanku. Sambil berbicara, Suster Liana berlari dan berlari masuk dari pintu. Melihat dia kehabisan nafas di usia yang begitu tua, Sarah mau tidak mau bertanya, "Suster Liana, kenapa kamu lari? Apa ada keadaan darurat?" Suster Liana tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya dan berkata dengan terengah-engah, "Nyonya." Isyana berkata, "Apa yang dia katakan?" Sarah buru-buru berdiri dan memintanya duduk di kursinya. Sambil membantunya di punggungnya, dia bertanya, "Suster Liana, jangan khawatir, apa yang Isyana katakan?" Suster Liana beristirahat sejenak dan berkata sambil tersenyum gembira, "Nyonya." Isyana berkata bahwa dia dan Tuan Muda telah menyimpulkan niat Surya Puja. Tuan Muda telah berjanji untuk tidak pergi ke gunung dan tidak mempraktikkan 9 keputusan hati yang misterius. Sarah menghela napas lega dan berkata sambil tersenyum, "Bagus." Dengan kekuatan komprehensifnya saat ini, sulit bagi Victoria untuk mengancamnya secara langsung. "Aku tidak takut pada apapun, hanya 2 hal ini." Isyana benar-benar pintar, dan tidak sulit menyimpulkan logikanya. "Sekarang, aku bisa bersantai dan tidur nyenyak." Suster Liana dengan cepat berkata, "Nyonya, ada kabar baik lainnya." "Sebenarnya berita bagus." "Berita bagus apa?" Sarah hanya bisa mengangkat alisnya dan bertanya dengan rasa ingin tahu. "Kabar baik apa itu? Bisakah ini disebut berita bagus?" Suster Liana berkata dengan gembira, "Apa Anda tidak penasaran dengan apa yang Tuan Muda lakukan? Perusahaan apa yang dia jangkau dengan keluarga Rothschild?" Saya bertanya pada Isyana, dan dia berkata bahwa Tuan Muda telah mencapai kesepakatan rahasia dengan Simon. Patriark keluarga Rothschild, Tuan Muda Renza, memberinya pil sebagai imbalan atas sebagian uangnya dan 1 set model AI yang lengkap. 1 set lengkap? Mata Sarah membelalak. Apa ini model AI paling kuat yang saat ini diinvestasikan oleh keluarga Rothschild? Ya, Suster Liana mengangguk dengan berat. Sarah dengan cepat bertanya, "Model ini sekarang menjadi saluran terbesar untuk teknologi internet. Nilai pasarnya di masa depan tidak akan kurang dari ratusan miliar dolar."
Dan hal ini juga telah ditingkatkan ke tingkat strategis oleh Amerika Serikat. Dari software hingga hardware dilarang penjualan eksternal. Bagaimana Tama melakukannya? Suster Riana berkata, Isyana tidak mengungkapkan terlalu banyak kepada saya. Tapi saya yakin harus ada beberapa pembatasan. Sarah sedikit mengangguk dan berkata dengan penuh semangat. Jadi sepertinya Nvidia baru-baru ini menunda pengiriman kartu grafis ke perusahaan lain karena suatu alasan. Seharusnya produk tersebut dipindahkan ke keluarga Rothschild. Dan hanya mereka yang mempunyai pengaruh seperti itu. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.